Baiklah, perkenalkan saya Nauda Rahmanisa Putri dari grup C yang akan mempresentasikan tentang fungsi. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka peserta didik yang pertama yaitu melalui materi fungsi. Yang pertama itu mengetahui pengertian dari fungsi. Nah, definisi dari fungsi tersebut yaitu sebuah fungsi f adalah suatu aturan korespondensi atau padanan yang menghubungkan setiap objek x dalam satu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara sedemikian disebut daerah hasil fungsi. Sifat-sifat fungsi yaitu yang pertama yaitu bersifat into, yaitu jika anggota dari B yang tidak ada anggota dari B yang tidak memiliki pasangan pada anggota A. Dan selanjutnya yaitu sifat injektif, yaitu jika pada anggota B mempunyai tepat satu pasangan pada anggota A. Dan fungsi satu atau surjektif yaitu jika setiap anggota B mempunyai pasangan pada anggota A. Nah, yang keempat yaitu fungsi korespondensi satu-satu, yaitu jika fungsi tersebut surjektif sekaligus injektif. Selanjutnya yaitu notasi dari fungsi. Untuk memberi nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti F atau G atau F ataupun H. Maka fx yang dibaca f dari x atau f pada x menunjukkan nilai yang diberikan oleh f terhadap x. Jadi jika fx sama dengan x dikurang 4, maka f2 sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan 2. fa sama dengan a dikurang 4 dan fa tambah h sama dengan a tambah h dikurang 4. Nah, contohnya pada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x. Nah, pada saat x sama dengan 4, maka f4 sama dengan 8. Dan pada saat x sama dengan 4 ditambah h, maka f4 ditambah h sama dengan h kuadrat ditambah 6h ditambah 8. Dan pada saat f4 ditambah h dikurang f4 dibagi dengan h, maka akan mendapatkan hasil yaitu 6 ditambah h. Nah, selanjutnya yaitu peserta didik akan mempelajari tentang daerah asal dan daerah hasil, atau disebut juga dengan domain dan rank dari fungsi. Nah, untuk merinci suatu fungsi secara lengkap, kita harus menyatakan di samping aturan yang bersesuaian dengan daerah asal fungsi. Misalnya, jika f adalah fungsi dengan aturan fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, dan jika daerah asal dirinci sebagai negatif 1, 0,1, 2,3, maka daerah hasilnya akan menghasilkan yaitu 1,2, 5, 10. Dapat dilihat pada pemetaan fungsi x kuadrat tambah 1 di mana nilai x 3, 2, 1, 0, negatif 1. Nah, apabila untuk sebuah fungsi daerah asalnya tidak dirinci, kita selalu menganggap daerah asalnya adalah himpunan terbesar bilangan real sedemikian rupa sehingga aturan fungsi ada maknanya dan memberikan bilangan real yang disebut dengan daerah asal alami. Nah, bilangan-bilangan yang harus kita ingat untuk dihindari dari daerah asal alami adalah nilai-nilai yang menyebabkan munculnya pembagian dengan 0 dan akar kuadrat bilangan negatif. Contohnya, pada saat fx sama dengan 1 per x kurang 3, maka kita harus menghindarkan bahwa nilai x itu 3. Maka daerah asalnya yaitu x elemen bilangan real dan x tidak sama dengan 3. Dan pada fungsi gt sama dengan akar 9 dikurang t kuadrat, maka kita harus menghindarkan bahwa dalam akar tersebut bernilai negatif. Maka dapat kita peroleh bahwa 9 dikurang t kuadrat itu harus besar sama dengan 0 untuk menghindari terjadinya bilangan negatif. Nah,
apabila aturan untuk suatu fungsi yang diberikan berupa persamaan berbentuk Y sama dengan fx, x disebut peubah bebas dan Y peubah tak bebas, sebarang nilai dari daerah asal boleh dipilih sebagai nilai dari peubah bebas X. Tetapi pilihan itu secara tuntas menentukan nilai padanan dari peubah tak bebas Y. Jadi nilai Y bergantung pada pilihan X. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi linear. Nah, pada fungsi linear memiliki definisi bahwa suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus dalam bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b atau y sama dengan ax ditambah b dengan a dan b adalah bilangan real. Nah, untuk membuat grafik fungsi linear yang pertama yaitu kita harus menentukan titik potong fungsi dengan sumbu x di mana y sama dengan 0. Dan kita harus menentukan titik potong fungsi dengan sumbu y di mana x sama dengan 0. Lalu menghubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk garis lurus. Nah, untuk menentukan daerah asal dan daerah hasilnya pada domain dari fungsi fx ditambah fx sama dengan ax tambah b merupakan semua nilai x pada grafik bilangan real dan dinotasikan dengan df x di mana x elemen bilangan real. Dan pada rangnya yaitu fungsi fx sama dengan x tambah b merupakan semua nilai y pada grafik dalam bentuk bilangan real dan dinotasikan dengan rf sama dengan y di mana y elemen bilangan real. Nah, contohnya suatu fungsi linear ditentukan oleh y sama dengan x dikurang 5 dengan daerah asal x di mana x itu lebih atau sama negatif 2 kurang atau sama dari 7 dan x elemen bilangan bulat. Maka yang pertama yaitu kita harus menentukan titik potong. Terlihat bahwa pada sumbu x titik potongnya yaitu 5,0 dan pada sumbu y yaitu 0,-5. Dan kita membuat grafiknya bahwa kita menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, dapat terlihat pada gambar bahwa nilai x pada saat misalnya bahwa dibuat aturan bahwa x negatif 2, maka y-nya akan menghasilkan negatif 7 dan sampai 7 berdasarkan pembatasan nilai x yang telah diberikan pada soal. Nah, maka kita peroleh bahwa daerah hasilnya yaitu negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya yaitu pada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2, yang bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c adalah elemen bilangan real, dan a tidak sama dengan 0. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya yaitu pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x di mana nilai y sama dengan 0 atau ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita menentukan titik potong dengan sumbu y di mana x sama dengan 0. Lalu kita menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri x sama dengan yaitu sumbu simetri yaitu x sama dengan negatif b per 2a. Dan koordinat titik puncak atau titik baliknya yaitu titiknya yaitu negatif b per 2a, negatif d per 4a. D yaitu determinannya. Ya, selanjutnya yaitu kita menentukan domain dan rank dari grafik fungsi kuadrat. Untuk domainnya bahwa semua nilai x pada grafik yang memiliki bilangan real dan dinotasikan dengan df sama dengan x di mana x elemen bilangan real. Untuk ranknya yaitu bagi menjadi 2. Yang pertama apabila a-nya besar dari 0, maka semua nilai y pada grafik yang lebih besar atau sama dengan negatif d per 4a dan dinotasikan dengan rf y elemen bilangan real di mana y lebih atau sama dengan negatif d per 4a. Dan untuk
rank jika A kurang dari 0, maka semua nilai Y pada grafik yang lebih kecil atau sama dengan negatif D per 4A dan dinotasikan dengan RF Y elemen bilangan R di mana Y kurang atau sama dengan negatif D per 4A. Nah, contohnya yaitu diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 5. Maka pertama yaitu kita menggambar grafik fungsinya terlebih dahulu. Di mana pada sumbu x y bernilai 0, maka mendapatkan dua titik yaitu negatif 5,0 dan 1,0. Dan pada titik potong dengan sumbu y x sama dengan 0, maka akan kita memperoleh yaitu titik 0, negatif 5. Selanjutnya kita mencari sumbu simetri dan koordinat titik balik. Pada sumbu simetri x sama dengan negatif b per 2a, kita masukkan nilai b dan nilai a, maka akan mendapatkan nilai x yaitu sama dengan negatif 2. Nilai ekstrimnya yaitu y sama dengan negatif d per 4a. Rumus d yaitu b kuadrat dikurang 4ac. Nah, kita masukkan nilai-nilai a, b, dan c, maka kita akan memperoleh nilai y yaitu negatif 9. Sehingga kita memperoleh titik baliknya yaitu negatif 2, negatif 9. Lihat pada gambar. Lalu kita gambarkan sketsa grafiknya, dilihat pada slide PPT. Dan kita memperoleh domain yaitu kita lihat bahwa daerah asalnya X, di mana X elemen bilangan real. Dan untuk ranknya yaitu Y, di mana Y lebih atau sama dengan negatif 9. Nah, selanjutnya kita akan membahas dibahas tentang fungsi rasional. Di mana fungsi rasional yaitu fungsi yang memetakan suatu bilangan real x ke bilangan rasional px per qx, dengan px dan qx itu merupakan fungsi polinom dan qx itu tidak sama dengan 0. Fungsi rasional ditulis dengan bentuk fx sama dengan px per qx, di mana qx tidak sama dengan 0. Bentuk-bentuk fungsi rasional yaitu ada dua, yaitu yang pertama fx sama dengan ax tambah b per px tambah q, di mana p tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu b. Yang bentuk rasional kedua yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c per px kuadrat tambah qx tambah r, di mana a tidak sama dengan 0 dan p tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk menggambar grafik dan menentukan domain serta rank dari fungsi rasional. Untuk bentuk pertama, untuk menentukan langkah-langkah menggambar grafiknya, yang pertama kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu x, di mana y sama dengan 0. Yang kedua itu menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, lalu menentukan asimtot tegak yaitu y sama dengan tak hingga dan px tambah q sama dengan 0. Selanjutnya itu menentukan asimtot mendatar yaitu jika x sama dengan tak hingga berlaku y koefisien x per koefisien x per koefisien x sama dengan a per p. Nah, selanjutnya itu memplotkan titik-titik koordinat x dan y yang memenuhi fungsi fx sama dengan ax tambah b per px tambah q pada bidang kartesius. Selanjutnya itu menentukan domain dan ranknya. Untuk domainnya yaitu semua nilai x kecuali di asimtot tegaknya yang dinotasikan dengan df x elemen r, di mana x tidak sama dengan asimtot tegak. Untuk rank dari fungsi fx sama dengan ax tambah b per px tambah q, yaitu semua nilai y pada grafik yang dinotasikan dengan rf y elemen bilangan real, di mana y tidak sama dengan asimtot datarnya. Selanjutnya yaitu pada bentuk kedua. Untuk langkah-langkah menggambar grafiknya hampir sama dengan yang tadi. Hampir sama dengan bentuk pertama. Dan untuk domain dan ranknya, untuk domain semua nilai x kecuali di asimtot tegaknya, dan ranknya juga untuk semua nilai y pada grafik dan dinotasikan dengan RF, di mana y elemen bilangan real. Nah, untuk contohnya, untuk memperkuat pernyataan tersebut, maka diberikan contoh. Contohnya yaitu buatlah grafik fungsi fx sama dengan x
tambah 3 per X dikurang 1. Nah, di sini ditanya yaitu domain dan range-nya. Pertama yaitu kita harus mencari titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Maka kita memperoleh nilai X sama dengan negatif 3, maka titiknya itu negatif 3,0. Dan pada saat titik potong dengan sumbu Y, maka Y kita memperoleh nilai Y yaitu negatif 3, maka titiknya yaitu 0, negatif 3. Dan asymptot tegak yaitu dimana Y sama dengan tak hingga, maka X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Untuk asymptot mendatarnya Y sama dengan 1. Nah, untuk sketsanya dapat dilihat pada gambar. Maka dari gambar tersebut kita memperoleh domain di mana DF sama dengan X elemen bilangan real, di mana X tidak sama dengan 1. Dan untuk range-nya Y elemen bilangan real, di mana Y tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya membahas tentang operasi aljabar fungsi. Di mana di sini ada 4 yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada penjumlahan berlaku sifat yaitu F tambah GX sama dengan Fx ditambah Gx. Dan untuk pengurangan F dikurang Gx sama F dikurang Gx itu sama dengan Fx dikurang Gx. Dan untuk perkalian F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx. Nah, untuk pembagian juga seperti itu, F dibagi Gx sama dengan Fx dibagi Gx. Nah, untuk daerah asalnya, untuk daerah asal pada penjumlahan yaitu df tambah g sama dengan df irisan dg. Nah, untuk daerah asal fungsi pengurangan juga seperti itu yaitu df irisan dg. Untuk daerah asal fungsi juga daerah asal fungsi perkalian juga df irisan dg. Dan untuk daerah asal fungsi pada pembagian berlaku df per g sama dengan df irisan dg irisan dari x, di mana gx tidak sama dengan 0. Contohnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 8 dan gx sama dengan x tambah 4. Untuk x elemen bilangan real, tentukanlah fungsi-fungsi berikut. Pada penjumlahan, maka diperoleh x kuadrat tambah 3x kurang 4. Pada pengurangan, x kuadrat tambah x kurang 12. Dan pada perkalian, x pangkat 3 tambah 6x kurang 32. Dan untuk pembagian yaitu x dikurang 2. Selanjutnya akan dibahas tentang fungsi komposisi. Sebelum kita membayangkan sebuah fungsi sebagai sebuah mesin, sebelumnya kita membayangkan terlebih dahulu bahwa sebuah fungsi sebagai sebuah mesin. Fungsi ini menerima X sebagai masukan, bekerja pada X, dan menghasilkan Fx sebagai keluaran. Nah, dua mesin seringkali dapat diletakkan berdampingan untuk membuat sebuah mesin yang lebih rumit. Demikian juga dengan dua fungsi F dan G. Jika F bekerja pada Fx untuk menghasilkan G, Fx, dikatakan bahwa kita telah mengkomposisikan G dengan F. Fungsi yang dihasilkan disebut fungsi komposisi, yaitu komposisi antara G dengan F yang dinyatakan oleh G bundaran F. Jadi, G bundaran F, X sama dengan G Fx. Nah, dapat dilihat pada gambar berilustrasi. Mana X dimasukkan pada fungsi F, maka masukkan Fx, lalu Fx dimasukkan kepada G, mesin G, maka akan menghasilkan G Fx. Begitu juga sebaliknya jika X dimasukkan pada fungsi G. Nah, untuk fungsi komposisi yaitu jika F A menuju B dan fungsi G B menuju C, maka hanya itu A menuju C merupakan fungsi komposisi dengan rumus H G bundaran F. Nah, berikut adalah syarat-syarat agar fungsi F dan fungsi G dapat dikomposisikan. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu irisan antara daerah hasil fungsi F dan daerah asal fungsi G bukan himpunan kosong atau RF, irisan DG tidak himpunan kosong. Daerah asal fungsi selanjutnya itu daerah asal fungsi komposisi G bundaran F adalah himpunan bagian dari daerah asal fungsi F atau G bundaran F
subset dari DF. Selanjutnya, daerah hasil fungsi komposisi G bundaran F adalah himpunan bagian dari daerah hasil fungsi G. Dapat terlihat pada gambar bahwa pada gambar pertama fungsi F-nya yaitu A menuju B. Nah, himpunan A-nya itu 1,2,3 merupakan domain dari F dan himpunan R, A, C, D merupakan range-nya dari F. Nah, himpunan B, A, B, C, D merupakan kodomain. Nah, pada himpunan C sama dengan 4,5,6,7,8 merupakan kodomain dari G. Dan pada fungsi H merupakan fungsi tunggal yang merupakan fungsi komposisi dari F dan G. Contohnya, kita misalkan fungsi F dan G ditentukan oleh fx sama dengan x ditambah 4 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Maka untuk mencari f bundaran G, maka kita perlu masukkan fungsi gx terlebih dahulu ke dalam fungsi f. Maka f x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Maka kita mengganti nilai x, yaitu x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Maka nilai fungsi f bundaran G x maka akan menghasilkan x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Begitu juga untuk G bundaran fx. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencapai tujuan tersebut yaitu tentang fungsi inverse. Nah, pada fungsi inverse, suatu fungsi f A misalkan kabel memasangkan x elemen A dengan y elemen B. Fx atau maka y atau fx sama dengan y. Jika relasi dibalik dari B ke A yaitu fungsi G di mana B menuju A memasangkan y elemen B dengan x elemen A. Nah, pada fungsi inverse B ke A yang dilambangkan dengan G sama dengan F inverse, langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse yaitu yang pertama, mengubah fungsi Y sama dengan fx dalam bentuk x sebagai fungsi Y. Jadikan x sebagai fungsi Y, yaitu x sama dengan f inverse Y. Selanjutnya yaitu mengganti Y pada f inverse Y dengan x untuk mendapatkan f inverse x. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui fungsi f di mana bila real ke belakang real dengan fx sama dengan 4x dikurang 8, maka kita menentukan fungsi inverse-nya. Misalkan y bayangan dari x oleh fungsi f, maka y sama dengan fx sama dengan 4x dikurang 8. Sebagai akibatnya, x akan menjadi bayangan y oleh fungsi f inverse jika x dinyatakan dalam y. Maka kita akan memperoleh nilai x sama dengan y tambah 8 per 4. Maka f inverse x-nya sama dengan x ditambah 8 per 4. Contoh yang kedua yaitu fx sama dengan x per 3 dikurang x. Maka kita menentukan nilai f inverse x-nya sama seperti tadi, kita mengubah nilai x sama dengan 3 f inverse y. Maka f inverse x sama dengan 3x per 1 tambah x. Untuk domainnya yaitu fx bentuk pecahan sehingga penyebutnya tidak sama dengan 0. Maka 3 dikurang x harus tidak sama dengan 0. Maka x tidak sama dengan 3. Jadi daerah hasilnya yaitu x di mana x tidak sama dengan 3. X elemen bilangan real. Dan untuk daerah hasilnya yaitu sama dengan daerah asal dari f inverse. Karena f inverse x bentuk pecahan, maka penyebut tidak sama dengan 0. Maka 1 tambah x tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan negatif 1. Jadi fx sama dengan x per 3
kurang X dengan X tidak sama dengan 3, inversenya yaitu dengan 3X per 1 tambah X dengan X tidak sama dengan negatif 1. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.